Halo, ketemu lagi bersama saya dengan Iwan Junet dari Junet Store. Ini video ke-5 ya, yang membahas tentang Q&A seputar tangki custom by Junet Store. Ya, kemarin kita udah bahas banyak pertanyaan, sekarang kita mau lanjutin lagi nih. Perubahan-perubahan, apakah ada perubahan nih kalau beli tangki custom Junet Store? Indikator bensin apakah akurat membacanya, ada garansi produk kah, bahan tangkinya dari apa? Oke, di video ini saya bahas indikator bensin apakah akurat membacanya. Ini banyak ya pertanyaan seperti ini, wajar sih karena balik lagi ya, wajar sih kalau ada pertanyaan, Om, indikator bensin apakah akurat membacanya waktu kita udah ganti tangki custom ini? Oke. Pertanyaan paling banyak dan good question untuk saya gitu loh, dan teman-teman ya, bahwa indikator bensin tidak ada perubahan karena kita semua pakai bawaan ori, teman-teman ya. Jadi pakai bawaan full pumpnya masih ori, segala macam, pelampungnya semua, filternya semua masih pakai bawaan ori ya. Jadi yang sedikit agak membedakan pada saat justru full tank 6 bar. Biasa kan kalau full tank mau Watt Aerox, NMAX atau Lexi, full tanknya kan 6 bar tuh, barnya sampai 6 ya kan. Nah, 6 bar itu akan lebih lama turun ke 5 bar ya, itu akan lebih lama turun dari 6 bar ke 5 bar, tergantung dari kondisi jalanan yang kita lewati ya, terus boncengan atau tidak, mesinnya bore up atau standar ya, atau gaya riding masing-masing. Kalau dari pengalaman saya pribadi untuk Aerox itu bisa sampai 120 mesin standar ya, 120, 160, 120 160 kondisi standar, jalannya sendiri, jalannya rata ya, lurus aja ya, tidak banyak, bukan tanjakan maksudnya ya. Nah, kalau NMAX itu kurang lebih 100-an kilo lah, 100-an kilo tergantung mesinnya juga, karena kan average-nya Aerox sama NMAX kan beda ya. Nah, itu jadi dari 6 bar ke 5 bar, nah itu turunnya lama. Karena apa? Pelampungnya itu kan maksimum, misalkan ya contoh Aerox ya, contoh Aerox nih. Aerox kan dia kan 4,6 standarnya kan. Nah, selama masih bensin di atas 4,6 atau 4 sampai 4,6, dia akan full terus di 6 bar. Nah, kalau kondisi dalam tangki itu udah di bawah 4,6, misalkan 4,5 ya, dia baru turun ke 5 bar. Nah, setelah 5 bar turun ke bawah normal. Ya, yang paling penting kan justru restnya ya, waktu mau habis ya. Itu kan paling penting buat saatnya kita isi bensin, itu sangat penting untuk indikator bensin. Nah, yang membedakan indikator bensin itu hanya itu doang. Yang lainnya semua sama ya. Nah, jadi kalau pada saat full tanknya aja yang akan jadi lebih lama ya. Nah, tadi kondisi yang membedakan dari 6 bar ke 5 bar, satu gaya ridingnya suka tangan kanannya sekolah atau nggak sekolah, maksudnya suka ngegas atau enggak ya kan. Nah, kondisi jalannya lurus atau rata atau nanjak-nanjakan kan beda ya kan. Terus boncengan atau tidak boncengan kan beda ya kan. Jadi balik lagi ke average bensinnya, mesin juga, mesin bore up, mesin standar udah pasti beda. Kecepatan turun dari 6 bar ke 5 barnya akan jadi lebih beda. Seperti itu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan ya tulis di komen ya, kecuali pertanyaan itu sudah dibahas di video yang lain, saya akan nanti jawab pakai link. Nih link di video ini saya udah bahas, jadi tinggal teman-teman tinggal nonton aja tuh video ya. Jadi tidak, yang lebih bagus sih nontonin video-video saya sebelumnya, ada video 1, video 2, video 3, video 4, ini video ke-5 gitu loh. Jadi teman-teman bisa langsung lihat, nonton dulu video sebelumnya, baru tulis di bawah di komentar pertanyaan apa sih yang mau dibahas
yang kalau tidak ada atau belum saya bahas. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada garansi produknya nggak Om untuk Junet Store punya produk? Nah, pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Nah, dimana saya punya garansi bocor ya. Kenapa saya berani garansi bocor? Nah, karena satu, tadi kan kemarin di video yang sebelumnya kan ada dijelaskan ya, karena sumber daya manusianya, alatnya khusus, dan saya sebelum naik chat itu sudah melakukan tes bocor dulu. Makanya saya berani garansi bocor. Bocornya bocor apa Om? Bocor khusus yang digaransi itu bocor untuk las-lasannya yang jelek. Ini ya, las-lasannya saja yang jelek. Jadi kalau lasannya jelek itu biasanya rembes. Dia rembes, bocor halus, bocor jarum biasanya orang bilang. Nah, itu akan bisa diklaim, kita ganti baru. Kita ganti baru. Ya, nggak usah khawatir, tinggal WA saya aja, telepon. Kita lihat dulu, oke, kalau memang benar itu karena las-lasan yang jelek, kita akan ganti baru. Ya. Nah, di luar itu kita tidak garansi ya. Contohnya yang paling banyak nih ya, human error biasanya tuh, human error. Human error kayak gimana? Ya, biasanya human error karena tidak mengikuti prosedur pemasangan. Contohnya, ya kadang-kadang ya yang saya harus bilang copotin dia nggak copotin, ya kan? Nah, contohnya kayak begitu. Misalkan ada bracket nih pegangan kabel ini masih ada jarak, memang masih ada jarak, tapi pada saat dikendarakan dia akan menabrak tangki bagian belakang. Kenapa harus dicopot? Itu pasti ada sebabnya ya. Itu ada semua di SOP pemasangan dan tutorial lengkap pemasangan dari Junet Store, dan itu akan bisa berikan setelah selesai transaksi biasanya ya teman-teman. Jadi garansi bocor itu ada. Yang tidak kita garansi itu human error, kesalahan dalam pemasangan. Kesalahan dalam pemasangan ini bisa bukan pemasangan pertama loh, tapi pemasangan kedua dan ketiga pada saat servis motor. Ya, kan ada aja orang salah pasang, salah apa, mekanik sewaktu kita servis motor tuh salah pemasangannya, ya kan? Itu juga bisa salah pemasangan. Bisa juga karena part motor lainnya. Contoh part motor lainnya itu shock belakang misalkan ya, yang paling banyak kasus Aerox nih ya, Aerox itu shock belakangnya masih pakai yang ori dan udah berumur. Contoh Aerox All nih ya, Aerox All rata-rata kan umurnya udah di atas 3 tahun 5 tahun ya, 3 tahunan bisa ada yang 5 tahun 2017 ya. Nah itu shock ori masih banyak yang pakai shock ori itu lembek, makanya sering jedak-jeduk ya. Nah sehingga kalau lembek lama-lama dia ayunan mesinnya tuh akan semakin maju dan akan menyentuh nabrak tangki bagian belakang. Makanya dianjurkan bagi yang punya Aerox terutama ya, walaupun ada juga yang ini enak juga, kebanyakan kasus dia di Aerox ya, Aerox All atau New Aerox itu shock. Kalau ganti tangki custom mendingan ganti shock aftermarket yang lebih keras sedikit gitu loh ya, karena semua part motor itu ada umur pakainya, nggak bisa kita pakai seumur hidup gitu loh. Jadi banyak kan orang mikir kan masih bagus Om ya, masih bagus, tapi karena kita modifikasi kan, kalau udah modifikasi berarti kan perlu penyesuaian ya, nggak cuma tangki doang loh, bore up juga perlu penyesuaian ya, ganti pelek aja kita perlu penyesuaian ya kan. Nah seperti itu. Nah penyesuaiannya di shock dan engine mounting segala macam masih ada caranya gitu loh ya. Kalau yang mau murah begini, kalau yang mau mahal begini, seperti itu ya. Nah jadi garansi produk produksinya kayak gitu gara-gara part motor lainnya. Terus ada lagi pemakaian tidak wajar. Pemakaian tidak wajar seperti apa Om? Pemakaian tidak wajar itu misalkan gonceng 3, gonceng 4 kan udah tidak wajar. Motornya kan wajarnya digonceng 2, tapi dibuat gonceng 3, gonceng 4. Kalau misalkan sampai bentrok menghajar tangkinya, ya otomatis
kita nggak garansi ya seperti itu gitu loh, pemakaiannya tidak wajar. Banyak kok yang klaim kayak begitu, ternyata pemakaiannya tidak wajar. Dia pernah gonceng 3, ya kan? Atau bawa barang berat sekali gitu loh, ya kan? Nah, apalagi shocknya masih pakai yang standar lagi. Aduh ampun deh, itu deh kejadiannya. Tapi tenang ya teman-teman ya, setiap klaim ada masalah, walaupun kesalahannya tidak digaransi ya, kita masih bisa kasih solusinya kok, tenang aja, dan tidak merugikan konsumen juga ya. Tapi intinya kena biaya kalau kayak begitu. Kalau yang tidak digaransi akan kena biaya, tapi tidak memberatkan teman-teman semua kok, tenang aja. Terus apalagi yang tidak digaransi, kan tadi kan satu human error kesalahan pemasangan, apalagi tadi bocor karena part motor lainnya, bocor karena pemakaian tidak wajar, terus tertabrak misalkan, tabrakan nih, bocor nih tankinya, itu tidak digaransi, itu pasti ya kan. Yang selanjutnya misalkan lagi terjatuh nih pas lagi kita bongkar tuh tangki, jatuh bocor gitu misalkan nih, ya kan, karena nggak hati-hati jatuh bocor, ya itu kita nggak garansi, ya kan. Terus ada juga stiker garansinya hilang, dicopot, dikeletek gitu loh. Mohon jangan dikeletek ya teman-teman ya, karena kalau dikeletek otomatis mohon maaf garansinya hangus. Kalau mau dicat nggak apa-apa, tapi tetap stikernya tetap harus ada. Cat ditimpa nih warnanya jadi hitam, menjadi pink, jadi kuning, terserah, nggak masalah, tapi stikernya tetap ada gitu loh. Yang penting jangan dikeletek. Kalau dikeletek mohon maaf, karena stiker garansi kita kalau dikeletek pasti hancur, itu aja ya. Jadi nggak bisa pindahin juga ke tangki yang lain gitu loh, ke produk yang lain, karena pernah ada orang yang coba-coba seperti itu, ketahuan sama kita, mohon maaf tidak kita masuk garansi ya. Ya juga banyak sih yang beli di tempat lain yang curhat ke saya minta tolong, itu udah banyak sekali, dan itu pun saya tetap masih bantuin. Kalau saya bisa bantu pasti saya akan bantu teman-teman semua ya, walaupun bukan beli di tempat saya. Oke. Selanjutnya ya, oke, pertanyaan selanjutnya ini udah 12 menit lagi. Aduh, satu lagi teman-teman, bahan tangkinya dari apa? Oke, bahan tangkinya dari apa? Itu dari tangki ori yang kita custom, kapasitasnya jadi lebih besar. Bahannya apa? Sama nggak Om sama tangki orinya? Sama-sama plat galvanis. Nah, jadi itu sama, dan saya berani jamin itu kualitasnya lebih tebal malahan. Kita pakai lebih tebal punya ya. Kalau yang misalkan tangki orinya pakai yang berapa mili gitu, kita pakai yang lebih tebal, pasti otomatis lebih tebal. Kalau kenapa harus pakai yang lebih tebal? Kalau pakai yang lebih tipis atau yang sama, pasti akan melengkuk teman-teman. Jadi ada tekniknya, makanya itu semua ada tekniknya sih ya. Jadi nggak sembarangan, punya teknik khusus. Oleh sebab itu itulah keuntungannya kalau beli di Junet Store. Oke, sampai di sini dulu. Kita udah 13 menit lebih, udah 14 menit malam sekarang. Ya, saya balik lagi kalau ada mau bahas pertanyaan yang saya belum bahas, silakan tulis di komen di bawah. Tapi sebelumnya teman-teman, saya harap nonton dulu di video 1, 2, 3, 4, dan ini kan video yang kelima, yang 1, 2, 3, 4. Siapa tahu yang teman-teman mau tanya sudah dibahas di video 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi tidak berulang lagi ya. Atau mau kasih inputan ke saya, Om begini, Om begitu, lebih bagus begini, Om lebih bagus. Oke, saya terima juga, boleh ditulis saya di komen, siapa tahu saya bisa belajar juga dari teman-teman ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, see you. Bye.